Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di kelas hari ini. Pembahasan yang kelompok kami sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, pengertian landasan yuridis, yang kedua, urgensi landasan yuridis pendidikan, yang ketiga, Undang-Undang Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 4, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, yang nomor 5, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, nomor 6, Kebijakan Kemendikbud tentang Program Guru Pembelajar, ketujuh, Kebijakan Kemendikbud tentang Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK, dan yang terakhir adalah Kebijakan Kemendikbud tentang Program Literasi Nasional atau GLN. Penjelasan materi yang pertama adalah pengertian dari landasan yuridis. Yuridis adalah sebuah kata yang banyak digunakan dalam sistem ketatanegaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis dapat diartikan sebagai suatu hal yang ditinjau secara hukum. Ada pula yang memaknai pengertian yuridis sebagai segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Dalam Kamus Hukum sendiri, yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapat teguran atau sanksi. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat, artinya seseorang harus mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah di mana hukum ini diberlakukan. Landasan yuridis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, terutama pada bidang pendidikan nasional. Sedangkan menurut Made Pidarta, landasan yuridis diartikan sebagai suatu aturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan. Yuridis memiliki aturan tertulis di dalam undang-undang dan aturan lisan yang terdapat pada hukum adat. Dalam rekam jejaknya sebagai negara republik, Indonesia memiliki dua landasan yuridis, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau instansi yang berwenang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dasar tertulis sebagai konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini yang mencakup hukum dalam berbagai dimensi. Materi selanjutnya yaitu urgensi landasan yuridis pendidikan. Hukum sendiri adalah suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan baku mengenai segala proses dan hal yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain seperti aturan kurikulum, mengajar, membuat persiapan, supervise, dan lain sebagainya. Landasan yuridis memiliki banyak pengetahuan tentang beragam peraturan atau hukum konstitusional dan kebijakan pemerintah yang dijadikan pijakan dalam pelaksanaan praktik pendidikan di Indonesia. Landasan yuridis ini tidak terpaku pada pasal-pasal tentang pendidikan saja, tetapi kebijakan pemerintah atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang telah diputuskan dewasa ini juga menjadi salah satu tolak ukur. Melalui pengetahuan yang mendalam tentang landasan yuridis pendidikan, mahasiswa keguruan dan kependidikan akan memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan praktik pendidikan kelak, baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia tentu akan meningkatkan kualitas dan daya saing suatu bangsa untuk menunjukkan eksistensinya dalam persaingan global. Atas dasar ini, maka pemahaman, penghayatan, dan pengalaman landasan yuridis pendidikan dirasa urgent bagi pengembangan studi landasan pendidikan untuk mahasiswa UPI dan mahasiswa kependidikan lain. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa cita-cita pendidikan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat satu pasal yang fokus membahas tentang pendidikan dan kebudayaan, yaitu pasal 31. Yang pertama, pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat pendidikan, yaitu diberi hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maksudnya adalah setiap warga negara harus mengikuti pendidikan dasar seperti SD, SMP, SMA, dan sederajat terlebih dahulu sebelum menempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan selama warga negara menempuh pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Hal tersebut menjelaskan bahwa pada awal pembentukannya, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dimensi moral, spiritual, dan religius dari peserta didik. Yang keempat yaitu pasal 31 ayat 4 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Maksudnya, negara harus memprioritaskan penyediaan anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari pendapatan dan belanja negara serta dari pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, pasal 31 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Maksudnya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Karena dari agama tercipta keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, definisi pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dasar sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Visi dan misi pendidikan. Yang pertama, ada visi. Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat.
Ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Dan yang terakhir, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pertama, hak warga negara. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam pendidikan. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 nyatakan bahwa setiap warga negara usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan semua warga negara bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga ada hak dan kewajiban orang tua. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa orang tua berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya serta berkewajiban untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya. Yang keempat ada hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 8 menyatakan bahwa hak masyarakat adalah merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program pendidikan. Dan dalam pasal 9 dinyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima ada kewajiban negara. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam pasal 11 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pokok bahasan selanjutnya adalah peserta didik. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pasal 12 menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak untuk memperoleh pendidikan agama, mendapatkan pelayanan pendidikan, mendapatkan beasiswa, berhak untuk pindah program pendidikan, dan mempunyai hak lainnya. Peserta didik juga mempunyai beberapa kewajiban diantaranya yaitu menjaga norma pendidikan dan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Bahasa pengantar. Pasal 33 menyatakan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa daerah dapat digunakan jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan tertentu. Dan bahasa asing digunakan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah. Pasal 34 menyatakan bahwa program wajib belajar dapat diikuti oleh warga negara yang berusia 9 tahun dan program ini merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Topik selanjutnya adalah pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator,
dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 39 membahas mengenai tugas pendidik. Pasal 40 membahas mengenai hak dan kewajiban pendidik. Pasal 41 membahas tentang penempatan dan pengangkatan pendidik. Pasal 42 membahas tentang kualifikasi minimum seorang pendidik. Pasal 43 membahas mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik. Dan pasal 44 membahas mengenai peran pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengembangan pendidik. Setelah pendidik, selanjutnya ada sarana dan prasarana. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan. Selanjutnya ada pendanaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendanaan pendidikan dinyatakan dalam pasal 46 sampai 49. Yang pertama, dalam pasal 46, pendanaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 47 menyatakan bahwa pendanaan harus berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas politik. Dan yang terakhir, pasal 49 membahas mengenai pemerolehan dana pendidikan. Topik selanjutnya ada pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan diatur dalam pasal 50-52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 50 menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab Menteri bersama dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota. Sedangkan pendidikan tinggi memiliki otonomi sendiri dalam mengelola pendidikan. Pasal 51 menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan dasar sampai menengah berdasarkan pada standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, dan pengelolaan pendidikan tinggi didasarkan pada prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi transparan. Pasal 52 menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan non-formal dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Selanjutnya, peran serta masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat berperan dalam pengendalian mutu pendidikan. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selanjutnya akan dibahas mengenai Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, No. 32 Tahun 2013, dan No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. PPRI No. 19 Tahun 2005 telah mengalami 2 kali perubahan, yaitu pada PPRI No. 32 tahun 2013 dan PPRI No. 13 tahun 2015. Rasional perubahannya yaitu perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan meliputi beberapa aspek, yaitu pertama, standar isi pada pasal 5. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Terdapat poin mengenai standar isi. Yang pertama, standar isi mencakup ruang lingkup materi yang berlaku untuk satuan pendidikan dan tingkat kompetensi. Ruang lingkup materinya mencakup muatan wajib, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan dan program pendidikan. Kedua, yaitu tingkat kompetensi yang mencakup tingkat perkembangan peserta didik,
kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Yang ketiga, standar isi dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Kemudian yang kedua akan dibahas mengenai standar proses pada pasal 19. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Adapun beberapa peraturan terkait standar proses adalah sebagai berikut. Pertama, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian yang kedua, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses, pelaksanaan proses, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian, yang ketiga akan dibahas mengenai standar kompetensi lulusan. Pada pasal 25, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran dan mata kuliah. Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian pada pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan dasar pada satuan pendidikan menengah umum ataupun menengah kejuruan bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, pada pasal 27, standar kompetensi lulusan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan non-formal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Kemudian, keempat akan dibahas mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria standar mengenai kualifikasi pendidikan seorang pendidik atau tenaga kependidikan selama prajabatan maupun dalam jabatan. Yang pertama, pada pasal 28 membahas mengenai standar pendidik. Berdasarkan pasal 28 ayat 1, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian, berdasarkan pasal 28 ayat 3, kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi A. Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman multidimensi terhadap karakteristik peserta didik. B. Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, dewasa, arif, disegani, menjadi teladan, serta berakhlak mulia. Kemudian yang C, yaitu kompetensi profesional, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi, struktur, hingga metodologi keilmuannya. Kemudian yang keempat, yaitu yang D, kompetensi sosial, merupakan kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan dijelaskan pada pasal 35 yang membahas mengenai tenaga kependidikan, pasal 38 yang membahas mengenai kriteria untuk menjadi kepala sekolah, dan pasal 39 yang membahas mengenai pengawasan dan satuan pendidikan. Selanjutnya, poin 5 akan membahas mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termaksud penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 42 yang membahas mengenai poin utama standar sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, pendidik, tata usaha, perpustakaan, laboratorium, ruang kerja, tempat berolahraga, tempat beribadah, ruang atau tempat lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya dibahas mengenai pasal 43 yang membahas mengenai standar laboratorium, peralatan, buku perpustakaan, dan kelayakan bahan ajar. Kemudian pasal 44 membahas mengenai standar lahan dan bangunan. Pasal 45 membahas mengenai standar rasio dan luas ruang kelas, serta pasal 46 membahas mengenai ruang layanan khusus. Kemudian poin yang keenam mengenai standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Lebih jelasnya akan dibahas dari pasal 49 mengenai manajemen berbasis sekolah, kemudian pasal 50 membahas mengenai kepemimpinan, pasal 51 membahas mengenai pengambilan keputusan, pasal 52 membahas mengenai pedoman. Pada pasal ini, setiap satuan pendidikan harus mempunyai pedoman yang mengatur tentang A. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus, B. Kalender pendidikan atau akademik, C. Struktur organisasi dan satuan pendidikan, kemudian pembagian tugas di antara pendidik, E. Pembagian tugas di antara tugas kependidikan, F. Pengaturan akademik, G. Tata tertib satuan pendidikan, H. Kode etik, dan I. Biaya operasional pendidikan. Kemudian pasal-pasal lainnya yang membahas mengenai standar pengelolaan yaitu pasal 53 yang membahas mengenai rencana kerja tahunan, pasal 54 membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan satuan kependidikan, 55 yaitu membahas mengenai lingkup pengawasan satuan pendidikan, pasal 56 membahas mengenai pihak pelaksanaan pengawasan satuan pendidikan, 57 membahas mengenai supervisi pendidikan, dan pasal 58 membahas mengenai pelaporan. Selanjutnya terdapat standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria membahas mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Lebih jelasnya diterangkan pada pasal 62 yang membahas mengenai jenis pembiayaan pendidikan. Berdasarkan pasal 62, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria membahas mengenai mekanisme, prosedur, serta instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pada pasal 63 membahas mengenai lingkup penilaian pendidikan. Berdasarkan pasal 63, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pada pasal 64 membahas mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidik, pasal 65 membahas mengenai penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, pasal 66 membahas mengenai penilaian hasil belajar oleh pemerintah, pasal 67 membahas mengenai penyelenggaraan ujian nasional, pasal 68 membahas mengenai tujuan
ujian nasional. Berdasarkan pasal 68 ayat 1, hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, B. Pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan serta pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, terdapat pasal-pasal lain yang mempertegas mengenai standar penilaian pendidikan, yaitu pasal 69 yang membahas mengenai peserta ujian nasional, pasal 70 yang membahas mengenai cakupan mata pelajaran ujian nasional, pasal 71 yang membahas mengenai kriteria pencapaian kompetensi lulusan dalam UN, dan pasal 72 yang membahas mengenai kelulusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang program guru pembelajar. Program guru pembelajar merupakan langkah strategis dalam merespon rendahnya hasil uji kompetensi guru atau UKG. Program guru pembelajar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai aktor pendidikan yang terus belajar dalam mengeksplorasi dan memperbarui proses belajar mengajar guna mencerdaskan generasi bangsa yang memiliki kualitas tinggi agar mampu bersaing dan bereksistensi di abad 21. Saya akan menjelaskan yang pertama mulai dari hakikat guru pembelajar. Pentingnya peranan guru diamanatkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidik. Untuk merealisasikannya, Kemendikbud melaksanakan program peningkatan kompetensi guru pembelajar bagi semua guru. Guru pembelajar adalah guru yang ideal, yang terus belajar dan mengembangkan diri di setiap saat dan di manapun. Dalam penelitian Ibrahim dan kawan-kawan tahun 2017 menjelaskan bahwa guru pembelajar senantiasa memiliki karakter secara moral maupun kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa profil karakter guru pembelajar memiliki beberapa indikator, yaitu pertama, memiliki kuriositas epistemik. Yang kedua, memiliki hasrat, memperbaiki kehidupan atau kesadaran utopis, memiliki keterampilan belajar, dan memiliki otonomi belajar yang ditunjukkan dengan kontribusi terhadap diri dan orang lain. Guru merupakan role model bagi para peserta didik. Sebagai pendidik, guru harus memiliki berbagai kemampuan sebagai kompetensi yang harus dimiliki sebagai pendidik yang profesional. Terdapat beberapa alasan seorang guru harus terus belajar selama dia berprofesi sebagai pendidik, antara lain: A. Profesi guru dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas yang dimiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalitasannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. B. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menuntut guru untuk belajar dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. C. Karakter peserta didik senantiasa berbeda dari generasi ke generasi. Cara ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus sesuai dengan kondisi peserta didik saat ini. Kemudian yang kedua akan dijelaskan mengenai program guru pembelajar. Program peningkatan kompetensi guru pembelajar merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Peningkatan kemampuan tersebut mencakup kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan, sikap, dan keterampilan. Diharapkan dengan adanya program tersebut akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dan proses belajar mengajar di kelas. Kemendikbud menjadikan program peningkatan kompetensi guru pembelajar menjadi salah satu cara untuk memenuhi standar
standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, serta menjadi bagian penting yang harus dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Oleh karena itu, program peningkatan kompetensi guru pembelajar harus dirancang untuk memberikan pengalaman baru dalam membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugasnya agar guru memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan sikap perilaku. Yang ketiga akan dibahas mengenai landasan hukum program guru pembelajar. Program peningkatan kompetensi guru pembelajar dikembangkan dengan memperhatikan beberapa peraturan, antara lain A. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. D. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru beserta peraturan lainnya yang menjadi landasan hukum program guru pembelajar. Yang keempat yaitu tujuan program guru pembelajar. Program peningkatan kompetensi guru pembelajar secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru serta memiliki performa sebagai pendidik, pemimpin, dan contoh bagi peserta didiknya. Secara khusus, program peningkatan kompetensi guru pembelajar bertujuan agar peserta A. Menguasai kompetensi pedagogik dan profesional. B. Memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. C. Memiliki contoh tentang ketangguhan, optimisme, dan keceriaan bagi peserta didiknya. Dan D. Memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan potensinya. Terakhir, poin 5 yaitu skenario program peningkatan kompetensi guru pembelajar. Program guru pembelajar dimulai dari upaya penyadaran mengenai peran guru sebagai pembelajar. Diharapkan dengan adanya perubahan sikap sebagai guru pembelajar. Terdapat skenario program guru pembelajar yang dimulai dari perubahan sikap sebagai guru pembelajar, kemudian penguasaan kompetensi profesional, penguasaan kompetensi pedagogik, dan akhirnya menghasilkan peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Berikut merupakan skema atau skenario program guru pembelajaran. Selanjutnya, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penguatan pendidikan karakter (PPK). Sebagai pengejawantahan Gerakan Nasional Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita, Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan nasional, sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga sesuai falsafah hidup Pancasila. Penguatan pendidikan karakter merujuk pada 5 nilai utama yang meliputi nilai religius, nilai nasionalis, nilai mandiri, nilai gotong royong, dan nilai integritas. Berikut adalah penjelasan dari 5 nilai utama pada penguatan pendidikan karakter. Yang pertama ada nilai religius. Karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Nilai karakter religius ini meliputi 3 dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta atau lingkungan. Yang kedua yaitu nilai nasionalis. Karakter nasionalis ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang memiliki kecintaan yang mendalam terhadap tanah air, bangsa, dan negaranya. Karakter nasionalis juga menempatkan semangat toleransi dan patriotik sebagai dasar untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Yang ketiga yaitu nilai mandiri. Karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, serta cita-cita. Yang keempat, nilai gotong royong. Karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama, bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama,
menjalin komunikasi dan persahabatan, serta memberi bantuan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima yaitu nilai integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, serta memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral, atau integritas moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara serta aktif terlibat dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu tujuan PPK. Dikutip dari Kemendikbud tahun 2017, Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, membangun dan membekali generasi emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. Yang ketiga, mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Yang keempat, merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter. Yang kelima, membangun jejaring perlibatan masyarakat atau publik sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah. Yang keenam, melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Gerakan PPK berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional. Terdapat 3 struktur yang dapat digunakan sebagai wahana jalur dan medium untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa, yaitu yang pertama, struktur program, antara lain jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, serta penguatan kapasitas guru. Yang kedua, struktur kurikulum, antara lain kegiatan pembentukan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, struktur kegiatan, antara lain berbagai program dan kegiatan yang mampu mensinergikan 4 dimensi pengolahan karakter dari Ki Hajar Dewantara, yaitu olahraga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Implementasi gerakan PPK. Implementasi PPK dapat dilakukan dengan 3 pendekatan utama, yaitu berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. PPK berbasis kelas, yang pertama ada pengintegrasian PPK dalam kurikulum. Yang kedua, PPK melalui manajemen kelas. Yang ketiga, PPK melalui pilihan dan penggunaan metode pembelajaran. Yang keempat, PPK melalui pembelajaran tematis. Yang kelima, PPK melalui gerakan literasi. Dan yang keenam, PPK melalui layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada PPK berbasis budaya sekolah. Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan sekolah yang mendukung praksis PPK, mengatasi ruang-ruang kelas dan melibatkan seluruh sistem, struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada PPK berbasis masyarakat. Satuan pendidikan tidak dapat menutup diri dari kemungkinan berkolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan masyarakat lain di luar lingkungan sekolah agar bisa melaksanakan visi dan misinya. Karena itu, berbagai macam bentuk kolaborasi dan kerjasama antar komunitas dan satuan pendidikan di luar sekolah sangat diperlukan, khususnya dalam penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya adalah kebijakan Kemendikbud tentang Program Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Gerakan Literasi Nasional merupakan upaya menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam mengembangkan budaya literasi. Gerakan Literasi Nasional merupakan perwujudan pendidikan budi pekerti melalui program budaya literasi yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti melalui kegiatan membaca. Tujuan umum Gerakan Literasi Nasional adalah untuk menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat
sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Adapun dimensi literasi mencakup literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Ranah gerakan literasi nasional melingkupi gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat. Selanjutnya ada strategi gerakan literasi nasional. Terdapat 5 komponen strategi yang dapat mendukung terlaksananya gerakan literasi nasional, yaitu kapasitas fasilitator, jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar, pelibatan publik, serta tata kelola. Sekian dari kami, sampai bertemu di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.